dipersembahkan oleh negara. Kita lihat tidak menginginkan kita lah pada saat itu. Kita seperti menjadi anak tiri di negeri sendiri, tidak disukai, dimusuhi, kalau perlu ya dimatikan. Terus teman saya bilang, kamu lari ya? Dia bilang gitu. Iya. Pas dia ngomong lari, di saat yang bersamaan dari belakang terdengar suara tembakan. Terus saya baru mulai lari, berapa langkah aja sih. Terus di belakang udah mulai rusuh dia, pokoknya yang mulai pada lari gitu. Nggak lama kemudian saya udah nggak sadar lagi. Ya, Fahri bilang begini, Pak Harto kena stroke, Pak Amin Rais diculik Prabowo. Lalu Pak Prabowo sama Pak Wiranto lagi tembak-tembakan Halim. Lalu saya tanya, Pak, tembak-tembakan kenapa? Mau ambil Super Semar 2. Itu baru sampai ketika peristiwa Trisakti tanggal 12 Mei, baru orang yang namanya reformasi itu artinya Soeharto harus diturunkan. Kira-kira begitu. Jadi ini akhirnya hanya menjadi satu regime change, pergantian rezim, tetapi substansinya tidak. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Orde Baru sudah tumbang berkat angkatan muda yang berani menentang dan berteriak lantang. Mereka berbarengan bergerak agar panci-panci perubahan bisa berdiri tegak. Banyak yang korbankan masa muda, melupakan hura-hura sampai ada yang kehilangan nyawa. Demi mimpi Indonesia yang jaya, demi cita-cita rakyat yang sejahtera. Mei 98 sudah lama berlalu, kini apa yang sudah dikerjakan angkatan pelopor itu? Inilah Mata Najwa. Elegi Reformasi. Pemirsa, rentang masa 16 tahun bukan waktu singkat bagi mereka yang berjuang di garis terdepan maupun mereka yang kehilangan orang-orang tersayang. Sudahkah reformasi menapaki jejak yang benar? Entahlah. Tapi yang jelas, Mei 98 adalah tonggak sebuah perubahan besar. Setelah hadir di studio Mata Najwa, pentolan dua organisasi mahasiswa masa itu. Pendiri Forum Kota Adian Napitupulu dan Ketua kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Fahri Hamzah. Selamat malam Bang Fahri. Selamat malam Bang Adian. Kita tadi memulai Mata Najwa dengan kilas balik apa yang terjadi 16 tahun lalu. Bagi Anda berdua, orang-orang yang ketika itu berada di tengah-tengah situasi yang kita saksikan tadi, apa memori paling kuat dari rangkaian peristiwa Mei yang Anda ingat? Saya ke Bang Adian dulu. Memori paling kuat, kekerasan. Kekerasan negara terhadap rakyatnya, kekerasan negara terhadap kita mahasiswa saat itu. Dan itu tidak bisa dilepaskan ya, rangkaian penculikan sebelumnya. Sampai kemudian kita mau ditembak semuanya di dalam gerbang, dalam gedung DPR. Ya, hari demi hari saat itu diisi dengan kekerasan demi kekerasan. Jadi yang paling kuat adalah kekerasan, bau darah, itu juga terasa masih terbayang-bayang ketika Anda melihat gambar ini. Tadi saya melihat Anda demikian tercenung. Tiap hari kita cuma ngitung korban ya. Misalnya bulan Mei tanggal 2, bentrokan di Aba Abi, kemudian bentrok besar di IKIP Rawamangun dan di banyak tempat lain.
Dan sejak hari itu sampai lengsernya Soeharto, kita sampai membuat satu tim tersendiri yang hanya kerjanya mencatat korban kita. Berapa hari ini dirawat di mana, lukanya apa, karena apa, dan sebagainya. Dan itu setiap hari terjadi. Negara kita lihat tidak menginginkan kita lah pada saat itu. Kita seperti menjadi anak tiri di negeri sendiri, tidak disukai, dimusuhi, kalau perlu ya dimatikan. Dan kalau kami mengatakan bahwa kami ini produk gagal Orde Baru, kita coba melawan sebisa-bisanya dan seluruh kemampuan kita tanpa bantuan apa-apa yang signifikan dari banyak pihak yang lain. Agak sulit saya bicara, nggak lancar saya bicara kalau mengenang itu, karena saya tahu ada banyak sekali kawan-kawan yang dalam satu peristiwa saya melihat di rumah sakit itu dia ditembak 9 peluru karet, tapi dari jarak dekat jadi tembus 9-9-nya, panjang badan. Kemudian kita juga panik karena kita masih belum tahu kita nih bakal diculik lagi tidak, karena kan masih ada sekian banyak yang belum kembali saat itu. Pilihan kita saat itu, pilihan saya dan kawan-kawan saat itu, melawan mati tidak melawan mati. Ya lebih baik kita mati dengan perlawanan lebih terhormat daripada mati tanpa perlawanan. Mati dengan perlawanan lebih terhormat. Kekerasan, perlawanan tidak diinginkan negara, apakah itu hal yang sama yang Anda ingat kalau kilas balik 16 tahun lalu, Bang Fahri? Mungkin kalau hari ini kita lebih punya waktu untuk reflektif ya. Tapi pada hari-hari itu memang mahasiswa tidak punya banyak pilihan. Kebetulan mungkin kalau Bung Adian termasuk bisa kita kategorikan sebagai mahasiswa yang mainnya itu luar dalam begitu ya. Kebetulan kalau saya dan teman-teman itu memang lebih banyak di dalam. Artinya tumbuh sebagai kelompok-kelompok studi ya. Kami sendiri, kami itu lahir melalui gerakan mentoring di kampus-kampus, ya, pengajian-pengajian. Dan mulai tahun-tahun awal 90-an, nanti di sini Bung Indra bisa menceritakan, kami sendiri yang muda-muda mencoba mengelola kampus, ya, menata gerakan itu dari kampus, senat-senat mahasiswa, senat fakultas dan lain-lainnya. Nah sehingga represi ke dalam kampus itu memang kami rasakan ya. Ada banyak rangkaian rentetan peristiwa yang terjadi sampai kemudian tercetuslah kekerasan demi kekerasan yang kemudian ada penembakan mahasiswa dan akhirnya Pak Harto turun. Tapi itu seluruh rangkaian peristiwa. Nah pada momen apa Anda berdua merasakan inilah titik kembali atau titik di mana tidak ada pilihan lain selain memang harus mendesak rezim ketika itu untuk jatuh, Bang Adian? Kalau saya kan mungkin berbeda ya. Waktu tahun 96 ketika selesai peristiwa 27 Juli, saya dengan Desmond kan membentuk Lembaga Bantuan Hukum Nusantara Jakarta. Desmond direktur eksekutifnya, saya sekretaris eksekutifnya. Dan ketika Desmond diculik, saya lari. Saya lari hampir 1 tahun. Hampir ke banyak desa di Jawa Barat. Jadi kalau saya katakan saat itu bahwa Soeharto harus turun, bukan di bulan Mei tahun 98, tapi bertahun-tahun sebelumnya. Soeharto harus turun agar kawan-kawan saya kembali. Itu sudah kita putuskan bertahun-tahun sebelum 98. Ketika tahun 97, dengan kantong-kantong pengorganisasian rakyat kita wilayah Jawa Barat, ketika teman-teman mahasiswa tidak berani datang ke Jakarta, kita mobilisasi orang untuk mengisi kekosongan demonstrasi di Jakarta selama berbulan-bulan. Dan itu sebabnya saya pikir bahwa 98 tidak berdiri sendiri. Jadi tidak bisa kita lepaskan peran sekian banyak orang di tahun 97, 96 dan sebelumnya. Dia tidak terjadi tiba-tiba. Ada investasi perjuangan yang sangat panjang. Yang saya pikir banyak orang yang sangat berjasa di situ. Yang mungkin sekarang tidak kita kenal lagi namanya. Mungkin sekarang kita tidak tahu lagi di mana tinggalnya. Mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain ya. Kemarahan kita terhadap Orde Baru itu sudah sangat luar biasa dari
sekian lama sebelumnya. Suyat salah satu yang hilang, 5-6 hari sebelum dia hilang, kami sempat makan nasi goreng bersama di belakang kantor dan dia bilang, saya yang masak. Lalu dia cerita tentang kalau kita sudah selesai berjuang, Bung Adian dibilang, saya akan ajarkan Bung bagaimana membuat panah. Di kampung saya, ini di kampung saya pintar memanah. Dan sampai hari ini tidak pulang. Mungkin saya agak ekstrim melihat Orde Baru dibandingkan yang lain. Itu percakapan terakhir Anda dengan Suyat? Sampai sekarang saya belum pernah bertemu dengan keluarganya. Dan saya pikir kalaupun bertemu saya tidak akan pernah berani menatap mata orang tuanya. Anda merasa bersalah? Bukan bersalah. Saya merasa tidak mampu melindungi kawan. Tidak mampu menemukan kuburnya. Bahkan sampai hari ini mungkin tidak mampu meneruskan apa yang dulu sering kita ceritakan sama-sama. Kita pengen negara seperti apa? Setelah 16 tahun, itu tidak terwujud. Saya merasa bersalah. Saya yang hidup harusnya mampu menyelesaikan itu. Dan sampai hari ini tidak mampu. Cewek ini anak Trisakti juga sih. Terus dia begitu nggak saya sadar, dia langsung peluk saya gitu, nangis. Jadi ternyata darah semua di rambut saya sebelah sini. Terus di baju saya juga udah ada darah sama di jaket.